sering terjadi sebelum workshop dibuka. Sebagian besar workshop tidak gagal karena kurang teknisi, tidak gagal karena kurang stall, dan tidak gagal karena kurang alat. Sebagian besar workshop mulai kehilangan profit jauh sebelum workshop tersebut dibuka, karena mereka dibangun dengan urutan yang salah. Bangun workshop, cari customer, semoga ramai. Dan kalau kita jujur, sebagian besar bisnis memang dimulai dengan cara berpikir seperti itu. Karena fokus utama biasanya berada pada apa yang terlihat. Lokasi, bangunan, stall, oven, tools, manpower, investasi mulai dikeluarkan, workshop mulai dibangun. Baru setelah itu muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana mendapatkan customer? Yang menarik adalah pertanyaan tersebut sebenarnya muncul terlalu terlambat. Karena customer bukan sesuatu yang seharusnya dipikirkan setelah workshop dibangun. Customer seharusnya dipikirkan sebelum workshop dibangun. Demand seharusnya dipikirkan sebelum kapasitas dibangun. Dan kapasitas seharusnya dipikirkan sebelum bangunan didesain. Karena workshop bukan tujuan. Workshop hanyalah kendaraan. Tujuan sebenarnya adalah hasil bisnis. Dan hasil bisnis pada akhirnya diukur oleh profit. Profit berasal dari revenue. Revenue berasal dari output. Output berasal dari demand yang berhasil diproses. Maka pertanyaan pertama yang seharusnya dijawab bukan berapa stall yang ingin dibangun, berapa teknisi yang ingin direkrut, atau oven seperti apa yang ingin dibeli. Pertanyaan pertama yang seharusnya dijawab adalah berapa demand yang realistis bisa kita cetak, dan demand tersebut akan berasal dari mana? Apakah dari customer retail, customer corporate, atau customer asuransi? Karena sumber demand akan menentukan seperti apa bisnis tersebut harus dibangun. Di titik inilah sebagian besar kesalahan pembangunan workshop sebenarnya dimulai. Karena workshop sering dibangun berdasarkan kapasitas yang diinginkan, bukan berdasarkan demand yang dapat diciptakan. Akibatnya, ada workshop yang memiliki kapasitas terlalu besar dibanding demand yang tersedia. Ada juga workshop yang memiliki demand jauh lebih besar dibanding kapasitas yang dibangun. Keduanya sama-sama menciptakan kerugian. Yang satu menciptakan aset menganggur, yang satu menciptakan peluang revenue yang hilang. Dan yang menarik, kedua kerugian tersebut seringkali tidak terlihat, karena tidak ada alarm yang berbunyi. Tidak ada laporan yang secara langsung mengatakan bahwa workshop sedang kehilangan profit. Tetapi dampaknya tetap ada, dan dampaknya bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu BPOS menggunakan urutan yang berbeda. Bukan, bangun workshop, cari customer, semoga ramai. Tetapi, tentukan tujuan bisnis, tentukan profit yang ingin dicapai, tentukan revenue yang dibutuhkan, tentukan demand yang harus diciptakan, tentukan kapasitas yang diperlukan. Rancang flow yang mampu memproses demand tersebut. Baru setelah itu workshop dibangun. Ketika seseorang memutuskan untuk membangun workshop, biasanya fokus langsung tertuju pada hal-hal yang terlihat. Tanah, bangunan, stall, oven, tools, dan tentu saja angka investasi yang harus dikeluarkan. Lalu ketika muncul biaya untuk perencanaan, desain sistem, atau konsultasi, seringkali muncul pertanyaan yang sangat wajar. Apakah ini benar-benar diperlukan? Bukankah ini hanya menambah biaya? Sekilas memang terlihat seperti biaya tambahan. Tetapi dalam dunia bisnis, tidak semua biaya adalah biaya. Sebagian biaya sebenarnya adalah mekanisme untuk mengurangi risiko kerugian. Banyak owner melihat perencanaan sebagai biaya tambahan. Saya melihatnya secara berbeda. Karena dalam banyak kasus, biaya terbesar justru berasal dari keputusan yang dibuat tanpa perencanaan. Bayangkan seseorang ingin membangun workshop senilai 3 miliar rupiah. Lalu workshop tersebut dirancang tanpa mengetahui berapa demand yang sebenarnya bisa diciptakan. Tanpa mengetahui berapa kapasitas yang benar-benar dibutuhkan. Tanpa mengetahui bagaimana pekerjaan akan mengalir dari awal sampai akhir. Tanpa mengetahui apakah sistem yang dibangun akan mampu menghasilkan revenue yang diharapkan. Workshop tetap bisa dibangun, tetap bisa beroperasi, tetap bisa terlihat ramai. Tetapi apakah investasi tersebut optimal? Belum tentu. Karena kesalahan terbesar dalam pembangunan workshop seringkali tidak terjadi setelah workshop berjalan. Kesalahan terbesar justru terjadi sebelum workshop dibuka, saat keputusan-keputusan penting dibuat berdasarkan asumsi. Misalnya, kapasitas dibangun terlalu besar, akibatnya sebagian stall menganggur, sebagian manpower tidak termanfaatkan, sebagian investasi tidak menghasilkan return yang diharapkan. Atau sebaliknya, demand ternyata lebih besar dari kapasitas yang dibangun. Workshop langsung mengalami bottleneck sejak awal. Waiting time meningkat, lead time membesar. Peluang revenue hilang. Karena itu pertanyaan yang sebenarnya bukan,
berapa biaya untuk merancang sistem workshop? Pertanyaan yang lebih tepat adalah, berapa biaya dari satu keputusan yang salah? Jika satu keputusan yang salah dapat menyebabkan ratusan juta rupiah investasi tidak termanfaatkan secara optimal, maka biaya terbesar bukan berada pada perencanaan. Biaya terbesar berada pada kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Disinilah peran BPOS. BPOS bukan hadir untuk menambah biaya pembangunan workshop. BPOS hadir untuk membantu memastikan bahwa investasi yang sudah direncanakan memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan return yang optimal. BPOS membantu mendefinisikan tujuan bisnis terlebih dahulu, lalu menerjemahkan tujuan tersebut menjadi kebutuhan demand. Demand diterjemahkan menjadi kapasitas. Kapasitas diterjemahkan menjadi flow. Flow diterjemahkan menjadi output. Output diterjemahkan menjadi revenue. Dan revenue diterjemahkan menjadi profit. Karena workshop yang baik tidak dibangun dari bangunan. Workshop yang baik dibangun dari logika bisnis yang benar. Dan ketika sebuah workshop dibangun berdasarkan sistem yang jelas, owner tidak hanya sedang membangun workshop. Owner sedang membangun mesin bisnis yang dirancang untuk menghasilkan profit secara konsisten. Jika Anda adalah workshop owner atau sedang merencanakan membangun workshop, semoga perspektif ini membantu Anda melihat workshop bukan hanya sebagai tempat pekerjaan dilakukan, tetapi sebagai sebuah sistem yang mengubah demand menjadi output, output menjadi revenue, dan revenue menjadi profit. Karena pada akhirnya, performa workshop tidak ditentukan oleh seberapa sibuk aktivitas di dalamnya. Performa workshop ditentukan oleh seberapa sehat sistem yang menghasilkan aktivitas tersebut. Apabila Anda ingin mendiskusikan bagaimana prinsip-prinsip BPOS dapat diterapkan pada workshop yang sedang Anda jalankan atau workshop yang sedang Anda rencanakan untuk dibangun, Anda dapat menghubungi saya melalui Business Inquiries Consulting bpos.advisory@gmail.com. Karena tujuan kita bukan sekadar membangun workshop yang ramai. Tujuan kita adalah membangun workshop yang mampu menghasilkan profit secara konsisten, berkelanjutan, dan terus berkembang seiring waktu.